sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan mudzakarah kita kajian fikih. Malam ini insyaallah kita akan bahas lanjutan pembahasan minggu kemarin, masih dalam pembahasan tayamum. Minggu yang lalu sudah kita bahas mengenai syarat daripada tayamum, dan insyaallah malam ini kita akan membahas fardu-fardunya tayamum. Seperti kemarin-kemarin yang beritahukan bahwa tayamum ini fungsinya adalah sebagai pengganti wudu ataupun mandi kita, supaya kita diperbolehkan mengerjakan ibadah-ibadah yang kaitannya dengan taharah. Sebenarnya tayamum ini tidak berfungsi untuk menghilangkan hadas, baik itu hadas kecil atau hadas besar, tidak. Yang maksud kita bertayamum ini, sebagaimana niatnya kalau kita tayamum itu untuk memperbolehkan kita mengerjakan ibadah. Maka kalau kita tayamum kan niatnya, aku niat tayamum untuk aku boleh mengerjakan yang fardu, maka li istibahatis shalah. Nawaitu tayammum li istibahatis shalah. Aku niat bertayamum supaya aku boleh mengerjakan sholat, entah yang fardu ataupun yang sunnah. Bukan niatnya tayamum untuk menghilangkan hadas kecil atau hadas besar, bukan. Paham ya? Kita yang itu kerjakan untuk supaya boleh kita mengerjakan ibadah-ibadah yang kaitannya tentang suci. Sedangkan tayamum itu sendiri tidak fungsinya untuk menghilangkan hadas. Tanya nanti kalau sudah misal kita mandi junub atau kita batal wudu, kemudian enggak ada air, kita tayamum, atau kita mau mandi tapi enggak ada air, kita tayamum. Kemudian kita tayamum untuk mandi dan untuk wudu kita juga. Kemudian kita sholat. Apakah nanti kalau kita ketemukan air, kita perlu untuk mengkodok sholat-sholat yang kita kerjakan hanya dengan tayamum? Enggak perlu. Sudah sah. Paham ya? Sudah sah. Cuman nanti kalau sudah ketemu air ya mandi. Paham ya? Mandi dan wudu kalau mau ibadah lagi. Paham? Seperti itu. Nah, jangan sampai kita salah niat. Nanti kita niat, aku niat tayamum untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar, bukan. Jadi niat tayamum itu aku niat tayamum li istibahatis shalah fardhon aw nafilan, untuk aku boleh mengerjakan sholat fardu ataupun sholat sunnah, bukan dirofil hadas, bukan. Itu sedikit. Kemudian kita lanjutkan bahasannya. Wa faraiduhu arba'atu asya'a, dan fardu-fardunya tayamum itu arba'atu asya'a, ada 4 macam. Ahaduha, yang pertama, an-niyatu, niat. Jadi yang pertama, ketika kita hendak melakukan tayamum, maka tentu rukun yang pertama harus kita pasang, yaitu niat. Karena tayamum kan ibadah.
Apapun ibadah yang tidak diawali dengan niat maka bukan ibadah namanya, bukan ibadah. Itu namanya hanya rutinitas atau kebiasaan saja, pegawaian biasa. Sama hal kita wudhu, kalau kita wudhu ini tidak kita pakai niat, ya sama kayak kita bersihkan badan kita, dia nggak dihitung ibadah. Kapan wudhu itu akan diibadahkan ibadah? Jika dibarengi dengan niat. Dan begitu juga tayamum. Tayamum ibadah sebagai pengganti wudhu mandi kita supaya kita boleh mengerjakan sholat, amalan-amalan besar, maka tentu sangat wajib untuk berniat. Kalau kita nggak niat ya nggak sah tayamum kita, nggak sah, ya, harus dengan niat. Wa inna wa dan jika berniat al-mutayammimu al-fardha wan nafla istibahahuma, maka jika orang yang bertayamum itu yang tidak ada air, entah memang tidak ada airnya atau kering, atau memang ada air tapi tidak bisa menggunakan air karena sakit atau dan sebagainya, seperti kemarin yang sudah kita jelaskan, kan hanya tidak ada air saja tayamum itu. Ada air kadang cuman kita terhalang melakukannya karena mungkin sakit, kalau kita pakai air nanti parah penyakit kita. Atau mungkin ada air tapi tempatnya itu tempat yang berbahaya, kalau kita ambil nanti ada ular, ada apa di sana, membahayakan, atau kita akan dirampok. Itu juga sebagai uzur untuk kita boleh bertayamum. Fa inna wa maka jika berniat al-mutayammimu orang yang bertayamum itu al-fardha wan nafla, niat tayamumnya untuk kebolehan mengerjakan yang fardu dan yang sunnah, istibahahuma maka boleh dia kerjakan fardu dengan sunnah. Kemarin juga kan sudah yang jelaskan bahwa tayamum itu hanya berlaku untuk satu kali sholat fardu. Tidak bisa dua kali. Sudah lakukan satu tayamum untuk maghrib sama isya, tidak bisa. Hanya berlaku untuk satu sholat fardu. Misal tadi azan maghrib, kemudian sudah tayamum, hanya bisa dilakukan tayamum maghrib tadi itu untuk waktu maghrib. Nanti azan masuk, tayamum lagi, hanya satu kali digunakan. Dan jika kita niat untuk fardu, misal tayamum tadi itu kita niatkan untuk sholat fardu maghrib, maka yang nafil boleh kita kerjakan. Soal sholat awabin habis maghrib itu 6 rakaat boleh kita kerjakan, atau baca Al-Quran boleh dengan tayamum yang fardu. Di sini kalau kita niat atau berniat seorang yang tayamum itu yang fardu ataupun yang sunnah, maka kedua-duanya bisa dia kerjakan, fardu atau sunnah. Awil fardhu faqat, atau dia niat hanya fardu saja. Dia niat tayamum dan dia tayamum untuk fardu yang sunnah, yang salat yang fardu dan yang sunnah, keduanya boleh dia kerjakan. Nah sekarang awil fardhu faqat, atau hanya fardu saja dia niatkan. Istibaha mahu an-nafla, maka boleh dia kerjakan dengan niat fardu saja itu yang nafil. Jadi kalau niatnya itu fardu, yang sunnah ngikut dia, karena derajat fardu lebih tinggi. Sama kayak ayam kan, kita mau ambil, biar mudah kita mau ambil anak-anak ayam itu gimana caranya? Ambil induknya, maka nanti anaknya kan ngikut. Ini istilah saja. Itu juga kalau sudah fardu itu kita pegang. Tayamum untuk fardu, maka nanti boleh kita mengerjakan semua jenis yang sunnah, mau baca Al-Quran, mau sholat yang kaitannya dengan bersuci taharah. Awil fardhu faqat istibaha ma'ahu an-nafla, maka kalau fardu saja dia niatkan, boleh diperbolehkan dia mengerjakan yang sunnah-sunnah. Wa sholatul janazati, dan begitu juga sholat jenazah aidan. Jadi dia boleh juga mengerjakan sholat jenazah. Awin nafla faqat, tapi kalau niatnya itu hanya nafil saja, dia tayamum untuk sholat sunnah duha misalnya,
ada air terus dia tayamum untuk sholat sunnah duha jam 2 jam 11 dia sholat duha gitu. Maka tayamumnya dengan niat sholat duha itu tidak bisa digunakan untuk sholat zuhur. Paham ya? Nggak bisa digunakan untuk sholat zuhur karena niatnya yang sunnah, sama saja nanti saya tahajud malam. Nah, terus tidak gunakan tayamum itu juga untuk sholat subuh nggak bisa, atau mungkin ini habis sholat isya azan dikumandangkan, kemudian sudah niat tayamum dia ini azan isya kan masuk. Jadi tayamum kan ketika masuk waktu kita sahnya tayamum itu azan isya, kemudian sudah niat tayamum, tapi niat tayamum itu untuk sholat hajat. Misal sida ini belum sholat isya, azan isya dikumandangkan, sida belum sholat isya, tidak ada air, terus sida tayamum tapi niatnya bukan untuk sholat isya, niatnya untuk sholat tahiyatul masjid kah atau sholat hajat kah, tayamum. Boleh nggak dia ngadakan sholat isya pakai tayamum? Boleh nggak? Nggak boleh karena dia niatnya sunnah. Misal tadi azan maghrib, muazin azan, kemudian sudah tayamum karena ada tayamum untuk sholat sunnah, misal tahiyatul masjid, atau niatnya untuk yang sunnah-sunnah atau ba'diyah, qobliyah, maghrib, tapi tidak diniatkan untuk fardu, maka tetap nggak boleh dia gunakan untuk fardu karena sudah awal niatnya itu untuk sunnah. Paham ya? Tapi kalau sudah tayamum tadi azan maghrib sudah tayamum, boleh sudah kerja niatnya untuk yang fardu, di istibah di salatil fard, maka nanti tahiyatul masjid boleh, qobliyah maghrib boleh, fardu maghrib boleh, habis selepasnya lagi ba'diyah maghrib boleh, dan awabin nanti tambah lagi 6 rakaat juga boleh. Kenapa boleh? Karena niatnya untuk fardu. Paham ya? Nah, di sini awin nafli faqad dan awin nafla faqad, jika niatnya hanya nafil maka nafil tok yang dia bisa kerjakan. Lam tastabih mahu al fardhu, maka tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan, tidak sah bersama tayamum sunnah tadi itu mengerjakan yang fardu. Wa kadza law nawa as-salata, begitu juga jika dia niat hanya untuk salat saja. Tayamum untuk sholat, tidak ditentukan fardu ataupun sunnahnya, hanya sholat saja, maka ini tetap tidak boleh dia kerjakan yang fardu, hanya boleh yang sunnah, karena nggak ditentukan. Aku tayamum untuk mengerjakan sholat, nggak ditentukan, pokoknya sholat tok, tidak ditentukan fardu atau sunnahnya. Nah, dengan niatnya seperti itu hanya boleh yang sunnah, tidak boleh dia kerjakan yang fardu dengan itu. Harus memang kalau fardu ya harus diniatkan fardu. Kalau sholat ya jadinya ya umum, sholat umum jadinya. Maknanya ya sholat yang bukan fardu ya sholat mutlak, sholat sunnah, jadi seperti itu. Paham ya? Nah itu. Jadi tayamum hanya untuk satu kali sholat fardu, dan kapan kita ngerjakan tayamum? Ketika sudah masuk waktu. Itu yang pertama niat. Wa yajibu, dan wajib qarnun niyati tayammumi, membarengkan niat tayamum binaqlit turabi dengan memindahkan debu. Jadi niat tayamum itu tatkala kita mindahkan debu. Misal kita ambil debu, nah, ketika kita mau angkat itu sudah niat ya. Beda dengan wudu. Kalau wudu itu kapan? Pas taruh di muka air itu langsung niat. Tidak boleh kita niat pas ngambil air, atau selesai niat ngusap muka baru kita niat. Kalau wudu nggak sah. Nah kalau tayamum beda. Kalau tayamum tatkala kita ambil debu kita angkat. Nah kita mau angkatnya itu ke muka itu sudah pasang niat itu, niat sampai kita usap ke muka. Paham ya? Jadi nggak kita ambil debu terus pas di sini kita niatnya ndak. Jadi niatnya itu apa disebutkan di sini? Wa yajibu qarnun niyatit tayammum binaqlit turab lil wajhi. Tatkala kita ngambil debu itu, hentakkan tangan di debu, nah itu sudah niat tayammum untuk membolehkan sholat fardu, ya sudah niat sudah. Paham? Ketika binaqlit turab lil wajhi wal yadaini, ketika hendak
memindahkan debu untuk mengusap muka dan tangan. Wastidamatu hadhin niyah, dan mengekalkan inilah niat ila masih syai'in minal wajhi, sampai mengusap sesuatu daripada wajah. Jadi tetap niatnya tetap niat sudah sekali. Nanti yang kedua kalinya ya sudah termasuk sudah sekali itu. Kemudian yang kedua kalinya ya untuk tangan gitu. Nanti kita lakukan akhir-akhir caranya gitu. Jadi kapan niatnya itu ya ketika kita hentakkan tangan ngambil debu itu sudah pasang niat, terus dilanggengkan, dikekalkan niatnya itu sampai mengusap muka sekali saja ya, sekali saja, jangan diosok-osok, sekali saja sudah. Enggak diwajibkan harus rata karena ini debu syaratnya aja sudah, enggak usah diosok-osok kayak air nanti. Kalau cukup maka dianukan untuk 2 kali hentakan biar debu-debu itu ya sebagai syaratnya saja, ambil hentakkan 2 kali. Jangan langsung diginikan terus digosok, bukan. Ambil hentakkan 1 kali sudah set itu. Rata enggak rata ya sudah. Paham ya? Enggak perlu harus rata, enggak perlu harus kena ke pinggir-pinggir kayak wudu, enggak perlu kan ini debu nanti mudarat, jadi nanti isap kita nanti. Paham ya? Sebagai syaratnya saja. Kemudian walau ahdatsa ba'da naqlit turabi lam yamsah bidzalika turab bal yunqal ghairahu. Nah, tatkala seorang itu taruh tangannya di debu niat untuk tayamum, entah yang sunat yang fardu, maka ketika diangkat tangan mengusap itu kok dia batal. Nah, walau ahdatsa ba'da naqlit turab, ketika seorang itu berhadas selepas dia ngambil tanah, debu itu kok kentut gitu, maka tidak boleh dia ngelanjutin mengusap muka dengan debu tersebut, bal yungqal ghairahu, tetapi diganti dengan debu yang lain. Paham ya? Karena ketika sudah itu kan udah niat, kemudian ketika dia suka kentut, oh berarti ini udah bisa dipakein debu ini. Paham? Kecuali kalau belum dia itu kandau dia kentut, dia belum termasuk, belum pasang niat. Niatnya kan dipasang pas tangan masuk ke debu, diangkat. Nah itu tangan masuk ke debu itu niat, kamu diangkat usap ke muka. Kalau sudah dipasang di sana niat, kok ketika mau ngusap itu kok kentut, udah nggak jadi pakai debu itu, ganti yang lain. Itu maksudnya di sini. Walau ahdatsa, dan jika seorang itu hadas ba'da naqlit turab, selepas dia memindahkan debu, lam yamsah bidzalika turab, maka dia tidak boleh mengusap dengan debu yang tadi yang melengkap di tangannya itu, bal yunqal ghairahu, tetapi diganti dengan debu yang lain. Paham? Itu sudah dikatakan mustakmal, itu sudah dipakai. Itu yang pertama nih, niat. Nah, yang intinya di sini niat, dan niatnya ketika kita letakkan tangan kita di debu itu dan kita angkat itu sudah pasang niat. Nah, ya, sampai kita usap ke muka sekali saja gitu. Kemudian yang kedua apa? Mashul wajhi wa mashul yadaini, mengusap muka dan kedua tangan. Jadi cuma 4 aja dia pardunya ini. Yang pertama niat, kemudian watsani watsalis, dan yang kedua dan yang ketiga itu mengusap muka dan kedua tangan, itu sudah 3. Nanti yang terakhir tertib. Nah, mengusap muka dan kedua tangan. Di sini disebutkan ila masih syai'in minal wajhi dha'ifun wal mu'tabad al-iktifa bi istihdarin niyyah indal masih syai'in minal wajhi. Terus karena dalam Al-Qur'an, kenapa kok rukun tayamum itu dari Al-Qur'an kenapa enggak kayak wudu gitu? Tangan, muka, terus bagian rambut, kaki. Kenapa? Memang dalam Quran memang seperti itu. Kan kemarin dua yang sebutkan dalilnya, wa in kuntum mardha apa ayatnya itu? Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Jika kamu sakit, safar, kemudian kamu qada hajat, kamu enggak menemukan air, maka hendaklah bertayamum sayyidan thayyiba, dengan debu yang bersih, yang suci, wamsahu bi ru'usikum
wamsahu dan usaplah wujuhakum wa aydikum, muka dan tangan. Enggak ada diperintahkan kaki. Nah, karena dalil inilah wamsahu wujuhakum wa aydikum, hanya muka dan tangan saja rukun tayamum itu, niat, muka, tangan dan tertib. Paham ya? Jadi enggak ada telinga, enggak ada rambut, enggak ada kaki, cukup muka dan tangan. Itu yang pertama. Wa fi badin sulmatan ilal marfiqaini. Nah, sebagian kitab matan itu sampai kedua tangan. Tapi Imam Malik mengatakan, Imam Malik kalau kita Syafi'i itu ya sampai kedua tangan, sampai sikut ini. Kalau Imam Malik itu enggak, cukup sudah selesai. Nah, tapi kalau kita harus sampai sikut, disebutkan ilal marfaqaini, sampai kedua, wa yakunu mashuhuma bidarbataini, dan adanya usapan tersebut dengan 2 kali pukulan. Jadi ketika kita ambil itu niat, kemudian selepas kita ambil itu kita angkat, lalu kita hentakkan 2 kali pukulan. Untuk apa itu? Menghilangkan mungkin ada debu-debu yang kasar atau pasir atau apa itu, supaya enggak hilangkan dulu. Dan supaya juga yang nempel itu yang debu yang tipis, yang sedikit aja begitu. Kalau udah dihentakkan kan ada banyak debu, banyak apa, jadi kotor. Hanya ambil, hentakkan 2 kali. Nah, baru usapkan. Itu untuk muka. Paham ya? Itu. Disebutkan wa yakunu mashuhuma bidarbataini. Nah, sebutkan walau wadha'a yadayhi ala turabin na'imin fa'allaqa biha turabun min ghairi darbin kafa. Tapi kalau seumpama dia enggak mau hentakkan, dia ambil debu, enggak dia mau genikkan. Dia ambil debu langsung aja digenikkan. Kapa boleh juga. Jadi boleh juga tanpa dihentakkan. Dia ambil debu langsung digenikkan, boleh enggak? Boleh. Boleh kan disebutkan di sini. Nah, walau wada'a yadahu, dan jika dia letakkan tangannya di debu itu, kemudian diangkat fa'allaqa bihat turab, kemudian debu itu nempel di tangannya. Debu yang lembut itu nempel. Min ghairi darbin, dengan tanpa dia pukulkan, dia ambil debu tanpa dia pukulkan, dia ambil debu itu langsung digunakan kapan mencukupi. Cuma tidak dapat kesunahan memukul. Di sini disebutkan dihentakkan 2 kali biar debu-debu yang enggak lembut itu atau yang banyak itu tidak terlalu banyak dia masuk ke hidung atau masuk ke mata, kan mudarat. Ambil saja terus hentakkan 2 kali untuk muka. Kemudian yang keduanya untuk tangan. Yang kedua ini untuk tangan. Tetap caranya ambil debu, hentakkan. Nah, yang kiri ini untuk bagian yang kanan, nanti yang kanan untuk bagian yang kiri. Caranya ambil debu, yang pertama niat, kemudian hentakkan 2 kali kalau mau dihentakkan, kemudian langsung sudah dari atas, seret, udah selesai. Itu untuk muka. Jadi nggak perlu diosok-osok, harus dari atas ke bawah. Jangan dari sini nanti risap masuk ke hidung. Itu yang ke pertama. Kemudian yang kedua, ambil lagi debunya, ambil debu, hentakkan. Nah, bagian atas ini kan tangan ini dibagi 2. Ini dibagi 2 ya, tangan ini dibagi 2. Nah, yang bagian ini untuk bagian atas. Ya, makanya tangan kiri untuk yang kanan. Jadi ini dulu ini perhatikan yang bagian sini ini untuk yang bagian tangan kanan, yang bagian luar. Nah, nanti yang bagian dalamnya ini untuk bagian dalam, pahamnya? Jadi bukan langsung begini, mustakmal jadinya nanti. Jadi setengahnya ini, setengah untuk bagian ini, setengahnya ini untuk bagian ini, set, jangan sampai kena. Nah, nanti bagian dalam sama dalam. Nah, ini jangan sampai kena juga, nanti untuk kiri jadi. Paham ya? Ngambil airnya yang kedua untuk tangan, tepuk, ambil, seret. Nah, ini jangan sampai kena ini, seret. Nah, nanti diginikan saya. Nah, ini bagiannya nanti. Paham ya? Selesai sudah itu. Nah, paham ya? Jadi ambil debunya, yang kiri ini untuk tangan yang kanan. Kanan dulu dianukkan, kanan, set. Nah, terus bagian dalam jangan diginikan. Jangan diginikan, tapi diginikan saja. Nah, paham ya? Nanti ini juga bagiannya begini. Selesai sudah. Enggak usah digosok-gosok, enggak usah. Cepet aja sudah, set. Ambil.
cepat sudah nggak usah selesai sudah. Jangan sudah jangan debu ini soalnya. Langsung aja secara cepat gitu set. Udah. Tapi Ustaz belum rata, bukan masalahnya, yang penting ada debunya sudah. Kalau diratakan itu nanti malah jadi ragu-ragu, kita sudah ambil debunya sudah. Kan sudah. Karena ini yang penting ada syarat ada debunya, ya sudah, jangan sampai kita paksakan rata dan sebagainya. Itu ketika kita wudhu itu yang diperbolehkan dengan rata. Paham ya? Nah, dengan tanpa kita hentakkan juga boleh, ambil langsung muka, ambil langsungnya boleh. Nah, kalau mazhab Malik itu boleh tidak sampai siku. Boleh enggak sampai siku. Fal Imamu Malik al-qail bi adam istirati mashul mirfaqaini, dan mazhab Imam Malik itu ada pendapat yang menyebutkan tidak disyaratkan sampai sikut. Nah, maka Imam Malik itu ambil debu, hentakkan muka, ambil yang kedua kalinya sudah selesai. Paham ya? Makanya keseumpama kita lihat ada orang tayamumnya begitu, set sah itu karena ada pendapatnya Imam Malik, karena dari Al-Quran juga tidak ada yang menyebutkan sampai siku, ada enggak? Wamsahu fa'ilam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum, itu tok. Tapi kalau Al-Quran disebutkan sampai sikut itu, disebutkan. Makanya karena enggak disebutkan dalam Al-Quran, Imam Syafi'i tetap harus sampai sikut sebagaimana wudhu. Tapi Imam Malik enggak, cepat gini aja sudah. Karena di Al-Quran enggak disebutkan, cuma muka dan tangan. Nah, ada ulama mengatakan namanya tangan itu ya sampai sini tuh yang tangan. Kalau ini bukan tangan, ini apa namanya? Telapak tangan. Tangan itu dari ini ke sini sudah tangan itu. Nah, paham ya? Itu pendapat seperti itu. Maka kita bagaimana? Ya kita ikut mazhab kita, ya sampai sikut begini sudah. Seumpama nanti kalau ada, kita lihat orang tayamum, misalnya ada jamaah luar gitu, kita lihat ada tamu-tamu luar, kok tayamumnya itu cuma